Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Di pasar murah ada banyak benda yang dijual. Ada yang berwujud benda padat seperti payung, tas, dan pakaian. Ada yang mengandung benda cair seperti minuman ringan. Ada yang mengandung benda gas seperti balon dan bola karet. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di bawah ini terdapat nama-namanya. Jadi, ada balon, payung, bola, botol minum, sapu, kemudian ada pakaian atau baju, ada gelas, dan ada lampu. Nah, dari benda-benda tersebut masing-masing memiliki fungsi. Nah, apa saja fungsi dari gambar tersebut, anak-anak? Pertama ada gambar balon. Nah, fungsinya ini buat apa anak-anak? Jadi fungsinya untuk bermain bersama teman-teman. Jadi bermain balon. Kemudian yang kedua ada gambar payung. Nah, payung ini fungsinya untuk melindungi dari terik matahari atau dari panas. Kalau lagi siang-siang kan kita kepanasan lagi jalan bisa menggunakan payung. Atau pada saat hujan kita juga menggunakan payung supaya tidak basah. Yang ketiga ada gambar bola. Jadi bola ini fungsinya untuk bermain. Kemudian gambar yang keempat ada botol minuman. Nah, botol minuman ini untuk menyimpan minuman. Jadi kalau kita haus bisa minum. Kemudian gambar kelima ada gambar sapu. Sapu fungsinya untuk menyapu lantai. Jadi untuk membersihkan rumah. Kemudian ada gambar pakaian atau gambar baju. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi diri. Jadi misalnya supaya tidak kedinginan kita menggunakan pakaian. Kemudian yang ke-7 ada gambar gelas. Nah, gelas ini juga fungsinya untuk minum. Kemudian gambar terakhir ada gambar lampu. Nah, lampu ini fungsinya apa anak-anak? Jadi fungsinya untuk memberikan penerangan. Misalnya kalau malam kan gelap, jadi kita bisa menggunakan lampu sebagai cahaya. Anak-anak, apakah kalian pernah bertamu? Nah, dalam bertamu kita harus memiliki etika. Nah, etika saat bertamu yang pertama, jika sempat sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertamu. 2. Bila telah berjanji datang jam sekian, usahakan tepat waktu. 3. Bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu. 4. Ucapkan salam. 5. Sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah, namanya bertamu harus ingat waktu. Jadi kita kalau bertamu jangan lupa waktu ya. Yang keenam, selama bertamu jangan memegang barang-barang yang ada di kediaman tuan rumah sebelum mendapat izin dari pemilik rumah. Yang ketujuh, bersikaplah sopan selama bertamu, terutama bila baru berkenalan. 8. Bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu yang lain,
Nah, maka kita harus memperkenalkan diri kepada tamu tersebut. Yang terakhir, ketika tamu hendak pamit, ucapkan salam. Sekarang kita akan mendiskusikan pertanyaan berdasarkan teks etika saat bertamu. Yang pertama, ada berapa etika bertamu menurut teks di atas? Nah, jadi dari teks di atas itu ada 9 etika. Yang kedua, mengapa ketika bertamu harus memberitahukan terlebih dahulu? Karena kalau datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu apakah orang yang kita kunjungi sedang sibuk atau tidak. Nanti juga mengganggu orang tersebut kalau tidak memberitahu terlebih dahulu. Jadi sebaiknya sebelum bertamu kita menginformasikan terlebih dahulu ya. Yang ketiga, mengapa ketika bertamu harus tepat waktu sesuai janji yang disepakati? Nah, jadi kita harus tepat waktu karena jangan sampai kita membuat penghuni rumah menunggu kita terlalu lama, padahal kita sudah berjanji akan datang tepat waktu. Yang keempat, mengapa ketika bertamu harus masuk setelah dipersilakan? Ya, karena ini merupakan adab-adab dalam bertamu. Jadi kita tidak boleh langsung masuk ke rumah orang tersebut sebelum dipersilahkan. Yang kelima, mengapa ketika bertamu harus mengucapkan salam? Ya, karena mengucapkan salam dan menjawab salam merupakan adab atau kebiasaan bagi setiap umat Islam dan juga untuk menandakan kalau tamu sudah datang. Jadi kita wajib mengucapkan salam ya. Selanjutnya kita akan mengamati latihan meliukkan badan. Jadi latihan peregangan dilakukan sebelum berolahraga. Nah, salah satu gerakan peregangan adalah meliukkan badan. Meliukkan badan dapat membantu badan untuk berlatih meregangkan otot-otot dan membangun kelenturan tubuh. Nah, hasilnya dari tubuh yang lentur adalah bisa melaksanakan segala gerak lanjutan dengan lebih lancar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut dan dengarkan instruksi meliukkan badan berikut ini. Prosedur meliukkan badan ke kanan. Yang pertama, badan berdiri tegap, kemudian kaki direnggangkan sedikit, lalu tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan lurus ke bawah di samping badan, badan secara perlahan-lahan diliukkan ke kanan, kemudian tangan kanan semakin turun ke pergelangan kaki. Jadi itu adalah contoh gerakan meliukkan badan ke kanan. Selanjutnya contoh gerakan meliukkan badan ke kiri. Badan berdiri tegap, kaki direnggangkan sedikit, tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri lurus ke bawah di samping badan, kemudian badan secara perlahan-lahan diliukkan ke kiri. Kemudian tangan kiri semakin turun ke pergelangan kaki. Jadi sama ya dengan prosedur yang pertama, hanya saja yang tadi meliukkan badan ke kanan dan ini gambarnya meliukkan badan ke kiri. Nah, selain gerakan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri ini, ada lagi satu gerakan yang harus kalian lakukan, yaitu gerakan kaki. Nah, coba lihat gambarnya. Ini ada gambar menggerakkan kaki kanan dan kaki kiri ke samping. Jadi untuk melatih atau meregangkan otot-otot kaki. Anak-anak, apakah kalian masih ingat benda berdasarkan wujudnya itu apa saja? Jadi benda berdasarkan wujudnya ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda padat. Jadi setiap benda dapat berubah wujud menjadi gas, padat, maupun cair. Hal tersebut tergantung pada proses yang dialaminya. Faktor yang memengaruhi perubahan benda adalah suhu, karena perubahan suhu suatu benda dapat memengaruhi wujud benda tersebut. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar es batu. Kemudian es batu kalau terkena panas
atau dimasukkan ke dalam air akan meleleh sehingga es batu yang awalnya benda padat menjadi benda cair. Contoh lainnya misalnya es krim. Jadi es krim yang awalnya padat lama-lama ketika terkena panas atau terkena matahari dia akan menjadi cair. Jadi itu perubahannya dari benda padat ke benda cair. Bisa juga es krim yang cair kemudian dimasukkan ke freezer akan membeku, jadi menjadi padat kembali ya, itu perubahannya. Kemudian misalnya mentega. Mentega awalnya benda padat, kemudian ketika dipanaskan, mentega menjadi benda cair. Jadi itu merupakan contoh perubahan wujud pada benda. Jadi benda bisa berubah wujud ya, misalnya awalnya benda padat kemudian menjadi benda cair. Sekarang kita akan mengamati aturan di rumah. Nah, apakah kalian pernah berkunjung ke rumah teman kalian? Jika pernah, sikap seperti apa saja yang harus kalian lakukan? Jadi, ketika berkunjung ke rumah teman, kita harus menjaga sikap sopan santun. Jadi, jangan karena teman kita bersikap seenaknya saja. Jadi, kalau kita bertamu, kita harus memperhatikan adab-adab dalam bertamu. Jadi, ada aturan-aturan di dalam rumah yang harus kita laksanakan. Jadi, jangan sampai kita membuat kegaduhan yang menyebabkan repotnya si tuan rumah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut yang menunjukkan ketidakpatutan ketika berkunjung ke rumah teman. Nah, coba kita lihat gambarnya. Yang pertama, ini membelakangi orang yang diajak bicara, dan coba kita lihat cara duduknya tidak sopan ya. Jadi ini merupakan contoh yang tidak patut. Kemudian yang kedua, berteriak kencang-kencang dan naik di atas sofa. Jadi ini juga merupakan contoh yang tidak patut dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman. Gambar ketiga, mengetuk pintu dengan keras, kemudian berteriak dengan lantang sehingga mengganggu penghuni rumah. Jadi ini juga merupakan contoh kegiatan yang tidak patut kita lakukan ketika bertamu. Kemudian gambar terakhir, misalnya berlari-larian di rumah orang, ini membuat kegaduhan. Jadi kita tidak boleh berisik ya ketika ke rumah teman, takutnya mengganggu anggota keluarga mereka yang lain. Jadi kita harus selalu bersikap sopan. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.